pagi Ibu. Pagi, sis. Perkenalkan, saya perawat sinar yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Ria 13 Desember, sus. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Ibu, sebelumnya apakah Ibu bisa ikuti instruksi saya? Bisa, sus. Ibu tolong angkat tangan sebelah kirinya Ibu. Baik, turunkan. Sekarang tangan sebelah kanannya Ibu. Baik, turunkan ya Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu. Ya, sus. Pemeriksaan ini mulai dari tanda-tanda vital dan pemeriksaan kepala sampai dengan leher. Pengecekan ini melalui pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan lainnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Baik, saya izin bersiap-siap dulu ya Ibu. Baik, sus. Ibu, kita mulai pemeriksaan ya Ibu. Saya izin menaruh termometer Ibu. Permisi Bu. Ibu, tensi Ibu normal ya Bu, 120/80. Saya izin melepas ya Ibu. Baik, sus. Permisi. Ibu, saya izin melepas termometernya. Permisi Ibu. Ibu, suhunya normal ya Ibu, 36,2 derajat. Ibu, sekarang saya ingin melakukan pemeriksaan nadi ya Ibu. Kita udah nih ya. Baik Ibu, Ibu nadinya normal ya Ibu, 80 kali per menit dan pernapasan Ibu 18 kali per menit. Baik, sus. Nah, Ibu, sekarang saya izin memeriksa bagian kepala Ibu ya Ibu. Baik, sus. Pertama, kita lihat warna dan tekstur rambut, kemudian kita lihat bentuk kepala. Ukuran kepala normal disebut normosefali, kalau besar dan berisi cairan disebut hidrosefali, dan jika kecil disebut mikrosefali. Ibu, saya izin meraba kepala Ibu dulu ya Bu. Maaf ya Ibu, kita lihat apakah ada benjolan atau massa. Ibu, kalau Ibu merasa nyeri bilang ya Ibu. Baik, sus. Sekarang saya izin periksa bagian mata Ibu ya Bu. Baik, sus. Kita lihat simetri antara mata kanan dan mata kiri, lalu jarak dari ujung mata sampai ujung telinga. Ibu boleh lihat ke atas Ibu, saya izin lihat bawah matanya ya Bu. Oke, sudah Ibu. Sekarang saya nyalakan senter sebentar ya Ibu. Ibu bisa lihat lurus ke depan. Maaf ya Ibu. Permisi. Sekarang saya izin periksa bagian hidungnya ya Bu. Baik, sus. Kita lihat tulang hidung simetris atau tidak, dan apakah lubang hidung kanan dan kiri simetris atau tidak. Lalu kita cek dengan pen light apakah ada benjolan atau tidak. Ibu, coba tarik nafas pelan-pelan Bu. Hembuskan. Baik, satunya lagi Bu, maaf. Hembuskan. Baik, sekarang saya raba bagian atas hidungnya ya Bu. Baik, sus. Terasa nyeri tidak Bu? Enggak, sus. Baik Bu.
Ibu, sekarang saya izin memeriksa telinga ya, Bu. Baik, sus. Bu, maaf boleh menoleh ke sebelah sana. Kita lihat telinga kanan dan kiri, apakah ada kemerahan atau luka. Satunya lagi, Bu, permisi. Bagus ya, Bu. Selanjutnya saya raba daun telinganya, Ibu. Nyeri tidak, Ibu? Tidak, sus. Baik. Sekarang kita periksa ke bagian mulut ya, Ibu. Baik, sus. Kita lihat dulu warna dan kelembapan bibirnya, apakah ada luka atau sariawan. Selanjutnya, Ibu boleh buka mulutnya, Ibu. Lebar lagi. Kita lihat gigi, lidah, langit-langit mulut, maaf. Dan tonsilnya. Ibu maaf boleh bisa julurkan lidahnya. Naikkan lidahnya, Ibu. Baik. Sekarang saya izin periksa leher Ibu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Kita lihat apakah ada memar atau tidak di leher Ibu. Selanjutnya, saya raba bagian leher Ibu ya, Bu, untuk mengecek kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid apakah ada pembesaran atau tidak. Sekarang saya izin mendengarkan pembuluh darah di leher Ibu ya, Bu. Baik, sus. Maaf ya, Bu. Sudah ya, Bu. Pasien diminta untuk berbaring 30-45 derajat. Lalu, kepala pasien akan disuruh miring ke sebelah kiri. Jika terlihat pada bagian paling atas ada denyutan, kita ukur dengan 2 penggaris. Penggaris pertama, ujungnya diletakkan di angulus sternalis. Penggaris kedua akan kita gunakan untuk mengukur kenaikannya. Posisi tegak lurus dengan penggaris pertama. Kita akan menaikkan penggaris kedua sampai titik paling tinggi. Ibu, pemeriksaan dari kepala hingga leher sudah selesai ya, Ibu. Baik, sus. Akan melakukan pemeriksaan dada. Yang pertama itu kita akan infeksi gimana cara ibu pernafasan, menggunakan otot bantu pernafasan atau tidak. Yang kedua, kita akan melakukan distribusi gimana warna kulit dada ibu atau sama atau tidak. Yang ketiga, kita akan palpasi gimana cara pernafasan ibu. Maaf ya. Boleh bantu tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Boleh bantu sebutkan angka 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Boleh bantu sebutkan angka 99. 99, 99, 99, 99. Kita akan lakukan auskultasi untuk gimana lihat pernafasan ibu ya. Maaf. Boleh dibantu tarik nafas, buang, 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 tarik nafas, buang. Boleh dibantu tarik nafas, Bu. Buang, tarik nafas, 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 buang. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian perut Ibu ya. Izin ya, Ibu. Yesus. Pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah abdomennya terdapat lesi atau tidak, bentuknya datar atau cekung atau cembung. Selain itu kita lihat ada benjolannya atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bunyi bising usus ibu selama kurang lebih 1 menit.
Normalnya berada di angka 5-32 kali per menit. Kita lakukan light palpation dahulu karena kita tidak mengetahui apabila ada tumor atau organ yang inflamasi jikalau ditekan dengan kerasa akan bahaya. Lakukan di 9 regio, ada epigastrik, hipokondria kanan dan kiri, umbilikal, lumbar kiri dan kanan, kemudian hipogastrik, ilium kiri dan kanan. Selanjutnya di palpation untuk mengecek hepar atau hati. Jika ditekan dia akan terasa nyeri. Ibu tolong dibantu untuk angkat lututnya sebelah kanan ya Ibu. Maaf. Minta pasien untuk melakukan gerakan spooning atau menukuk, lalu meraba hepar seperti di atas. Meraba hepar dilakukan dari sias ke arah atas dan sambil kita meminta pasien untuk menarik napas. Lakukan yang sama untuk di sebelah kiri. Apabila terjadi perbesaran, maka kita akan merasakannya. Namun apabila tidak, normalnya tidak teraba. Apabila terjadi perbesaran, kita juga menilai perbesarannya sebesar apa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi ya. Iya. Sakit nggak Ibu? Nggak seluas. Cara mengeceknya, apabila ada suara kepekakan atau dullness, karena pada umumnya perkusi pada abdomen berbunyi timpani. Apabila terjadi kepekakan atau dullness, maka ada kemungkinan terjadinya misalkan neoplasma atau tumor atau bisa ditemukan cairan yang abnormal. Selanjutnya, minta pasien untuk menghadap ke kiri dan lakukan pemeriksaan yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas. Yang pertama bagian bahu terlebih dahulu ya Ibu. Kita inspeksi terlebih dahulu apa bentukan bahunya sama atau tidak, adanya kemerahan atau memar atau tidak di bagian kedua bahunya. Selanjutnya itu kita lakukan palpasi. Nanti kalau misalnya ada sakit atau apa Ibu nanti bilang ya. Yang pertama, meraba kulit untuk menilai suhu dan bandingkan dengan sebelahnya. Kedua, palpasi untuk menilai letak caput humerus. Lalu yang ketiga, melakukan penekanan ringan pada sendi acromioclavicular, acromion, tuberositas mayoid. Selanjutnya kita melakukan perkusi menggunakan alat yaitu reflex hammer. Ibu tolong dibantu tangan seperti ini. Kita tentukan bicepnya di mana. Habis itu kita ketuk. Tricepnya juga. Sakit nggak Ibu? Tidak sesak. Sekarang kita akan melakukan kekuatan otot pada bahu. Ibu bisa seperti ini tangannya. Oke, tahan ya. Oke, baik. Sebelahnya Ibu. Oke, selesai. Ibu normal ya. Selanjutnya yaitu bagian siku. Pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Tapi Ibu tolong diangkat. Kita raba suhunya. Bandingkan dengan sebelah kiri. Kita lakukan palpasi. Tolong tangannya seperti ini. Kita cek. Sebelah kiri juga. Sakit nggak Ibu? Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan otot. Ibu bisa tangannya ke depan seperti ini. Oke, baik. Tahan ya Ibu. Oke, berarti Ibu normal. Oke, selesai. Nah, kita akan melakukan ROM. Ibu bisa ikutin arahan saya ya. Fleksi seperti ini atas. Ekstensi ke belakang. Sakit nggak? Abduksi seperti ini. Adduksi disilangin. Sakit nggak Ibu? Sakit nggak ini? Refleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi,
ekstensi, hiperekstensi. Ibu, selanjutnya kita akan memeriksa ekstremitas bagian bawah ya Ibu. Nanti tolong dibantu ya. Iya, Sus. Fleksi, ekstensi. Saya akan melihat dan membandingkan bentuk serta simetris tidaknya kaki kanan dan kiri. Sekarang saya tekan sedikit bagian punggung kaki untuk melihat apakah ada udem atau tidaknya. Selanjutnya saya tekan kuku kaki sebentar untuk melihat seberapa cepat warnanya kembali. Sekarang saya akan mengetuk bagian lutut untuk memeriksa refleks patella. Selanjutnya pemeriksaan rom, dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. Berikutnya saya ketuk bagian belakang pergelangan kaki untuk refleks Achilles. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pada pria. Langkah pertama adalah inspeksi, yaitu melihat langsung kondisi penis dan skrotum. Di sini yang dilihat apakah ada kemerahan, luka, pembengkakan, atau benjolan yang tidak normal. Setelah itu lanjut ke palpasi, yaitu perabahan pada testis kanan dan kiri. Di sini dicek apakah ukurannya normal, terasa nyeri, ada benjolan atau tidak. Bagian belakang testis yaitu epididymis juga diraba serta saluran sperma untuk memastikan tidak ada pengerasan atau kelainan lain. Permisi Bu, saya perawat Ira. Saya di sini untuk melakukan pemeriksaan genitalia pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke baik Ibu, saya izin buka kainnya ya Bu. Permisi ya Bu, saya izin buka. Bu, yang saya lihat infeksi rambut pubisnya Ibu normal, glenotisnya ada, labia minoranya juga ada, mellitus uretranya juga ada ya Bu. Bu, semuanya dalam kondisi normal ya Bu, tidak ada pembesaran, inflamasi ataupun putrasi. Ibu mohon izin saya cuci tangan terlebih dahulu dan memakai sarung tangan ya Bu. Oke baik Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan ya Bu, saya akan lakukan desinfeksi terlebih dahulu. Selanjutnya pemeriksaan kelenjar fotodeninya dulu ya Ibu. Oke baik Ibu, kelenjarnya normal, tidak ada pembesaran dan juga tidak ada luka ya Ibu. Selanjutnya untuk pemeriksaan menggunakan alat ya Ibu. Pemeriksaan memakai alat itu pertama memilih ukuran spekulum yang sesuai, dan selanjutnya melebarkan labia dengan jari, memasukkan spekulum dengan posisi miring, terus memutar spekulum ke horizontal, membuka spekulum secara perlahan, dan terakhir melakukan inspeksi.